Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini Ratu Sejati kembali menemani Anda di program Tamu Kita. Dan seperti biasa kalau di Tamu Kita Ratu nggak pernah sendirian. Selalu ada narasumber kece, dan hari ini spesial banget karena Ratu sudah ditemani oleh seorang sutradara dari sebuah film. Ada Mas Jehan Angga di sini. Langsung aja kita sapa ya. Selamat sore Mas Jehan. Sore. Nah, hari ini Mas Jehan ini Tribuners adalah sutradara dari film Jasmam. Betul ya Mas Jehan ya? Oke, of course hari ini kita akan ngomongin tentang film Jasmam dengan Mas Jehan. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, aku pengen Mas Jehan kasih tahu dulu nih ke kita, sebenarnya film Jasmam ini tentang apa sih? Sebenarnya film Jasmam itu film tentang anak-anak yang ini dibuat dari anak-anak yang kangen sama ibunya. Dibuat dari anak-anak yang kangen sama ibunya. Yoi. Oke. Terus berarti apa namanya? Mas Jihan nih, ini lagi kangen sama ibu gitu ceritanya. Lagi kangen terus aduh bikin apa ya? Bikin film gitu. Kangennya berfaedah ya. Nggak galau-galau, Tribuners, kangennya menghasilkan sebuah karya. Terus seperti yang Tribuners bisa lihat ya, sekarang trailernya juga udah bisa kalian lihat di televisi ini. Nah, untuk proses pembuatannya, aku penasaran, ini dibuat berapa lama sih Mas? Ini dibuat cukup lama ya, karena kan kita syuting di tahun 2020 waktu itu. Tahun 2020 bulan Maret kita syuting, kita sempat berhenti sebentar, baru dapat setengah. Kita lanjutin lagi 4 bulan kemudian di bulan Agustus menjelang September. Terus habis itu kita selesai di post di tahun 2020, 2021 kita rencananya pengen jalan-jalan ke bioskop, tapi bioskop belum efektif untuk di buat muter film belum efektif. Terus akhirnya kita nunggu dulu sampai ya sekarang baru rilis. Kira-kira berapa lama tuh? Wah, itu hampir 2 tahun, 3 iya, tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti kendalanya murni karena pandemi atau ada kendala-kendala lain? Sebenarnya kendala utamanya memang di pandemi sih, karena kan kapasitas bioskop itu kan nggak bisa penuh ya. Sekarang aja terbilang cukup beruntung walaupun masih 75%, nggak bisa 100% gitu. Nah, kemarin-kemarin kan kita sempat masuk di fase 25% kuota kursi yang bisa yang boleh untuk diduduki gitu. Tapi kan sekarang lama-lama kan jadi 50, terus habis itu sekarang 75 ya. Kita nyari kemungkinan yang cukup bagus lah, karena kita juga pengen film ini bertemu dengan banyak penonton. Betul. Terus berarti murni karena pandemi aja. Untuk kendala selama proses syuting selain pandemi atau dalam proses editing gitu ada nggak Mas? Sejauh ini enggak. Sejauh ini kita masih menyesuaikan ya, masih relatif mudah karena memang kita punya standar operasional prosedur. Terus habis itu yang paling berat memang karena pandemi, karena waktu kita syuting kita nggak tahu tuh yang namanya protokol kesehatan apa gitu, terus tiba-tiba kita nggak bisa syuting karena lokasi yang kita pakai itu seharusnya kan di rumah sakit. Kita udah nyari tempat dimanapun di Jogja, di Klaten, Prambanan dan sekitarnya, itu kita nggak punya set yang representatif untuk rumah sakit. Akhirnya mau nggak mau kita harus nunggu, karena rumah sakit waktu itu di bulan-bulan April itu sudah digunakan untuk kebanyakan semua rumah sakit waktu itu di Jogja sudah digunakan untuk rujukan COVID. Jadi kita nggak bisa syuting di situ. Nah, terus kan karena kendala kayak gitu di lokasi syuting kita juga harus menyesuaikan, karena nggak bisa berkerumun lebih dari 50 orang. Terus kita harus ada protokol kesehatan. Sebelum kita syuting kita harus swab dulu semuanya. Terus di dalam set itu sebagian besar harus bermasker, sedangkan banyak kru inti yang itu tuh agak kesusahan penyesuaian gitu loh, karena kan mereka harus lari-larian dan lain sebagainya. Nah, itu agak berat sih. Kebayang sih. Nah, jadi akhirnya kan yang tadinya waktu kita punya rundown sekian sampai dalam 1 hari kita bisa menyelesaikan 8 sampai 9 scene, nggak bisa. Kita harus mau nggak mau 6 sampai 7 scene gitu. Harus ada yang kita kurangin, ngalah dulu lah gitu. Kita nambah hari kayak gitu sih. Paling lebih ke situ, karena memang karena
mau nggak mau kita harus saling menjaga kesehatan daripada nanti ada sesuatu Ya, terjadi betul. di kita kan, apalagi kita ngajak banyak orang sepuh nih di sini gitu. Bener Takut bener juga bener. gitu. Senior ya. Iya. Terus Mas, berarti ini apakah gimana ceritanya akhirnya film Jasmam ini menggandeng PT Taman Wisata Candi atau TWC, itu gimana ceritanya? Nah, jadi awalnya itu dulu tahun 2017 akhir, 2017-2018 itu sebenarnya Taman Wisata Candi malah justru lebih dulu ngobrol ke dapur film, bertemu sama Mas Hanung, mereka pengen ngangkat satu novel nih, judulnya Ibu Doa Yang Hilang. Jadi itu dari novelnya Pak Bagas Dwi Bawono. Itu novel yang nggak bercerita tentang seperti di film ini, karena itu penggalan-penggalan fragmen kehidupannya dia tuh. Terus habis itu project masih ngendap cukup lama tuh. Baru awal tahun 2020 kita bersepakat untuk ya udah tahun ini kita kerjakan gitu. Nah, bareng-bareng waktu itu di dapur film ada saya, ada Pandu Aji Surya, ada Bagas Luhur, terus kita kompromi karena kita masing-masing menempati di divisi yang beda-beda. Terus saya di bagian kreatif bareng sama Pandu, terus kita nyetak satu IP yang agak beda dengan novelnya, tapi masih kita ambil spiritnya gitu. Jadi justru malah Taman Wisata Candi dulu yang ngobrol ke dapur film. Oke, gitu ya ceritanya. Aku pikir karena tadi mau nyari set di rumah sakit terus nggak bisa, akhirnya pindah gitu. Nemuin si TWC ini. Ternyata enggak ya, justru TWC-nya dulu ya, yang pertama. malah justru dari awal malah bareng sama TWC. Terus untuk film ini based on novel, tadi udah disampaikan juga sama Mas Jehan. Susah nggak sih? Sebelumnya udah pernah ngerjain film dari novel juga atau belum? Belum sih. Bahkan Mekah M Coming itu film dulu, baru ada novelnya. Film rilis film baru dulu. ada novelnya, iya. Susah nggak Mas? Tantangannya gitu, apa sih yang dirasain? Gampang susah ya. Saya belum pernah bertemu dengan novel naratif sebenarnya gitu loh. Nah, kebetulan kok ini itu tuh cerita tentang fragmen kehidupannya Pak Bagas, tapi kita nggak bisa ngambil secara eksplisit gitu loh, langsung kita ceritain gimana dia dari kecil terus sampai gede gitu, enggak. Terus kita karena kita hidup di lingkungan kreatif, makanya kita bikin baru gitu, bikin cerita baru yang cukup jauh berbeda tapi spiritnya kita samain. Nah, yang susah adalah gimana nih nyatuin spiritnya biar sama itu. Yang agak lumayan susah dan panjang, kita butuh kompromi bareng-bareng. Saya nggak bisa kerja sendiri sih, yang jelas bareng sama teman-teman. Oke, untuk proses kompromi itu tadi butuh waktu berapa lama? Atau terus ada kayak misal konflik atau perbedaan pendapat gitu? Nah, kita itu di akhir tahun sebenarnya, akhir tahun 2019 di bulan September itu kita sempat announce ini untuk segera diproduksi. Cuman kita belum ada bayangan ide apa nih yang masuk. Terus di tahun 2020 awal itu baru ada ide masuk tuh dari Karin, salah satu penulis, salah satu tim saya gitu. Nah, si Karin itu ada ide untuk mengangkat salah satu yayasan, yang yayasan itu tuh berkecimpung di sosial. Jadi dia mengumpulkan teman-teman ODGJ gitu yang di jalan terlantar dan hamil untuk dirawat di yayasan mereka gitu. Dulu awalnya cuma satu orang, tapi terus lama kelamaan jadi banyak orang terus, dan mereka concern di situ. Nah, karena kita penasaran juga sama seluk-beluk itu gitu. Mungkinkah itu dibikin menjadi satu cerita yang kemudian bisa menginspirasi banyak orang gitu. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Terus kita nggak banyak perdebatan kok, karena kita dari awal memang sudah klop dengan itu. Cuman ada hal-hal yang kemudian insight nih dari Mas Hanung sendiri juga gitu, untuk emang kita mau fokus ya di situ gitu. Itu yang sering Mas Hanung bilang sih, jangan-jangan kita sebenarnya nggak pengen bikin film itu gitu. Jangan-jangan kita hatinya lagi nggak di situ gitu. Nah, terus kita kan ada proses itu dari awal
2020 dari Januari itu sampai Maret. Baru tuh sebelum syuting tuh 7 hari sebelum syuting tuh naskah baru jadi. Wah, terus aku pengen tahu, ini kan Mas Hanung jadi produser ya di Iya. film ini. Nah, seberapa banyak sih perannya Mas Hanung di film ini? Kalau Mas Hanung beda, saya kan bekerja 2 kali ya sama Mas Hanung di sejauh ini baru yang rilis itu baru 2, satu Mekah M Coming, satu Jasmam ini. Dulu waktu Mekah M Coming agak berbeda perlakuannya dengan Jasmam karena memang Mekah M Coming secara visi kan memang menjadi film komedi, terus kemudian bekerja dengan studio besar. Nah, di Jasmam ini berbeda dan justru malah lebih leluasa ya. Maksudnya saya sendiri sebagai sutradara bertemu dengan produser yang semudah ini ya Mas Hanung gitu. Terus kemudian mempercayakan benar-benar mempercayakan 100% bagaimana nanti hasilnya gitu. Nah, dia justru malah jadi orang yang dari belakang itu support untuk apa namanya? Jangan lepas kendali ya. Selalu kayak gitu, jangan lepas kendali ya. Misinya di sini, visinya ini. Cuma sekedar mengingatkan aja. Mengingetin. Tapi begitu apa namanya? Begitu masuk ke proses kreatif di awal dan akhir sih biasanya kalau Mas Hanung terjun tuh. Jadi di awal di naskah kami selalu apa namanya ya, kita selalu bikin workshop bareng gitu loh. Kita selalu bikin workshop bareng. Kalau misalnya draft sekian sudah jadi, kita share, terus dia yang kemudian ngasih insight gitu. Nah, begitupun waktu syuting dia sama sekali nggak datang kok. Oh, sekali? Satu kali pun? Ya datang sih, cuman di awal doang potong tumpeng sama akhir tepok-tepok berap gitu. Itu Mas Hanung. Terus. Karena memang dia nggak mau tuh gangguin banyak orang gitu loh. Ini orang lagi pada kerja di lingkungan pandemi, di situasi pandemi juga gitu. Bener. Dan apa namanya, ya udah dia merjain 100%. Tapi begitu post kita balik lagi gitu. Ada beberapa hal yang terus kemudian sama dia juga difokuskan lagi gitu. Itu sih. Nah, ini aku yang penasaran banget tuh ya Mas Jihan. Mas Jihan ini kan sebelum-sebelumnya ngerjain film-film yang genrenya tuh komedi. Mekah M Coming, terus ada Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, ya kan? Nah, kenapa akhirnya terus ngerjain film yang genrenya tuh jauh banget gitu? Nggak ada alasan sih, karena memang apa ya, tergantung dari apa yang pengen diceritakan saat itu gitu. Kok kebetulan momennya pas, kok kebetulan berada di usia yang tepat, kok kebetulan berada di keadaan yang serupa gitu loh. Karena kami satu apa namanya, di satu lingkungan tuh di dapur film itu kita lagi apa namanya ya, kita lagi memilah-milah gitu loh. Maksudnya di situ kan yang menjadi sutradara kan nggak cuma saya doang gitu loh. Ada Pandu, terus ada yang lain yang juga mau masuk gitu. Cuman kalau misalnya saya terus-terusan ngerjain film komedi gitu, sebenarnya juga bukan sesuatu yang apa namanya ya, yang buruk juga gitu. Maksudnya apa namanya, kalau nyari film komedi kan juga nggak sulit toh sebenarnya. Maksudnya cerita lucu kan juga banyak gitu. Cuman di saat itu tuh momennya lagi momen yang kayaknya kita pas nih, lagi pengennya nih bikin apa namanya, sesuatu yang bikin orang nangis, sesuatu yang bikin orang terharu gitu. Kita pengen bikin kayak gitu, makanya ya udah yuk fokus bareng-bareng yuk kita bikin ini gitu sih. Kalau untuk pemilihannya nih, ini kan dari banyak apa ya, banyak novel atau banyak apapun itu yang dipilih adalah tema tentang ibu. Sebenarnya ada alasan khusus nggak sih? Kenapa, maksudnya di luar sana film tentang ibu itu kan udah banyak banget. Kenapa akhirnya Mas Jihan, terus Mas Hanung dan teman-teman yang lain tuh memilih untuk oke, kita bikin film tentang ibu deh gitu? Karena waktu itu kita ngerasa apa ya? Mungkin sebagian besar dari kita kan karena memang perantauan ya. Saya sendiri kan waktu itu di Jakarta kan juga nggak lama gitu loh. Nggak lama berproses di sini, terus tiba-tiba ke sana gitu loh. Terus ada rasa kangen, dan kita ketemu sama banyak teman-teman yang serupa gitu. Kebanyakan di industri film di apa namanya, di dalamnya itu banyak orang-orang perantauan gitu. Terus kita ngerasa kayak
di usia yang kita segini, yang menjelang 30 waktu itu gitu. Yang menjelang 30 kita belum ngasih kontribusi banyak gitu untuk ibu. Jadi makanya kita pengen, saya nawarin sih ke Mas Hanung, Mas bikin film kayak gini gimana? Kalau diproses dengan cara seperti ini mau nggak gitu. Terus Mas Hanungnya juga bilang, ya udah ini pokoknya kamu jadikan film ini jadikanlah sebagai film personalmu. Ya udah yuk kita bareng-bareng bikin ini kayak gitu sih. Berarti untuk cerita yang di dalamnya tuh ada cerita-cerita personalnya Mas Jihan juga? Pasti ada cerita personal saya, ada cerita personal teman-teman yang nulis dan teman-teman dapur film waktu itu gitu. Kayak aku pengen tahu dari semua scene yang ada di film ini, satu scene yang bener-bener bikin Mas Jihan tuh kayak gitu, bener-bener dalam banget gitu, atau yang paling favorit deh buat Mas Jihan? Spoiler nggak ya? dikit aja. Satu scene yang jadi ada satu scene di mana sebenarnya bukan adegan yang ini sih, bukan adegan yang bikin bikin terharu banget gitu, enggak. Tapi itu adegan yang saya setiap kali saya balik ke rumah ibu, kok cuma itu yang bisa saya lakukan ke ibu, minta kerokan. Aduh, iya sih emang dikerokin ibu, emang nggak sakit ya Mas? Oke, berarti ada satu scene itu ya yang benar-benar mungkin simple tapi ngena banget di Mas Jihan. Ya aku sendiri secara personal sih, nggak tahu sih yang lain ya. Secara personal ya. Terus aku pengen deh Mas Jihan ceritain pengalaman yang nggak terlupakan selama syuting. Ada nggak? Mungkin pengalaman unik, lucu atau horor mungkin? Jadi gini, Ayushita di sini kan dia dapat dia memang sengaja ditempelin peran ODGJ kan gitu. Dengan penampilannya yang harus begitu, terus kemudian dengan pembawaannya yang harus begitu, yang namanya aktor sepantaran Ayushita yang memang udah terbiasa sama Bu Christine kan, dia kalau mau masuk ke lokasi syuting itu udah jadi aktor. Jadi nggak nungguin action dulu, jadi udah beneran gitu loh. Ya udah belagak kayak ya begitulah. Karena dapat peran ODGJ terus habis itu dengan keadaan terlantar kayak gitu. Jadi ada tuh satu teman kru gitu. Ada satu teman kru tuh, itu teman kru yang agak krusial banget karena dia asistennya Gaffer. Jadi dia harus lari-larian pontang-panting nata lampu gitu. Ini kok ngeset lampu lama banget, kenapa? Ternyata pas tak samperin, ini yang masang lampu takut sama Ayushita. Terus tak bilangin Ayushita tuh, yuk itu kayaknya takut deh sama lu, coba deh samperin gitu. Terus habis itu kejar-kejaran mereka. Malah dikerjain ya. Aduh, tapi nggak shock kan dia ya, tetap mau kerja ya? Ya, mau nggak mau harus disembunyiin dulu tuh Ayushita. Jangan keluar dulu deh gitu. Nggak mau kerja lagi kan berabe ya. Kan ada tuh yang trauma kayak gitu tuh. Iya betul. Terus untuk aku mau ngomongin pemeran yang ada di dalam Just Mom ini. Ini kan kalau bisa aku bilang pemeran-pemeran yang senior, terus pemeran-pemeran yang ternama gitu. Itu emang untuk pemilihan castnya, apakah ada casting juga atau dari Mas Jihan yang langsung ngehubungin ke artisnya? Jadi awalnya kan kita bercerita tentang ibu nih, ibu dan anak-anaknya. Otomatis satu keluarga tuh, kita harus nyari yang satu paket terlihat mirip, terlihat klop dan lain sebagainya. Cuman karena memang karakter utamanya ibu, nah itu yang dipegang dulu. Waktu itu saya sama Mas Hanung terus kepikiran ya udah kita harus mengejar Christine Hakim. Kenapa Christine Hakim? Karena sejauh ini untuk karakter ibu ini gitu, Ibu Siti ini yang paling pas cuma Christine Hakim. Kita nggak kepikiran yang lain, kita nggak mikir deh waktu itu mau jadwalnya bisa apa nggak mikir deh. Pokoknya tunggu sampai Bu Christine bisa aja dulu gitu. Kita samperin waktu itu, samperin bareng-bareng sama aku sama Mas Hanung, terus nyamperin beliau gitu, terus akhirnya beliau mau, tapi tunggu dulu ya, aku mau ke Sundance dulu. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, kita pending syuting nggak masalah deh, yang penting ibu bisa gitu. Nah oke, Bu Christine bisa, terus habis itu kita nyari yang lain. Casting? Ya, kita casting sesuai dengan, nunjuk dulu sih awalnya.
waktu itu nunjuk Ayushita dulu. Ayushita oke mau, yang main siapa nih? Christine Hakim yang jadi ibu. Oke deh, nggak bisa nolak dia. Langsung iya ya. Langsung iya. Artis Terus senior. habis itu yang lain baru menyesuaikan kayak Ge Pamungkas. Terus habis itu ini kan kita nyesuaiin yang memang karakternya mirip-mirip sama ibu. Susah nggak sih nyatuin pemeran-pemeran itu? Lumayan ya, karena apa namanya, Christine Hakim kan memang senior sekali ya, dengan pola yang dulu memang dididik sama Pak Teguh Karya almarhum itu. Etos kerjanya berbeda dengan pemain-pemain yang sekarang gitu loh, pemain-pemain yang sekarang gitu. Nah, agak beratnya adalah ketika ada kekhawatiran gini, ini pemain-pemain yang lain bisa nggak yang ngimbangin Christine Hakim gitu. Nah, terus akhirnya saya ngobrol tuh sama Bu Christine, Bu, Ibu, kita ngasih apa, kita bersepakat bareng-bareng ya Bu, Ibu mau bantuin nggak, ini teman-teman yang lain harus imbang loh Bu sama Ibu, jangan sampai nonjol sendiri ya Ibu ya, tak gitu. Jomplang. Takutnya kan jomplang. Terus akhirnya kan kita ada proses mulai dari reading, terus habis itu reading nggak cuma sekedar ngapalin doang gitu, tapi kita ada coaching juga, terus kita bareng-bareng bangun chemistry. Jadi di rumah itu bahkan kita secara scheduling juga sengaja kita fullin dulu, kita habisin dulu syuting di rumah biar chemistry-nya kebentuk, mulai dari yang benar-benar apa namanya situasinya renggang sampai yang anget banget gitu. Nah, dari situlah baru kita bisa ngerasa kayak, oh ya udah nih, kalau udah kebentuk kayak keluarga, mau itu Christine Hakim, mau itu Ayushita, mau Toran Waibro sekalipun yang baru main di satu film, itu pun jadi kerasa kayak, oh udah nih, udah nyambung semuanya, kayaknya kapasitas bermainnya udah cukup rata gitu loh. Baru syuting, baru apa namanya, baru kita jajaki scene-scene yang memang itu tuh berat. Oh, berarti yang dikerjain yang berat-berat dulu ya, baru scene-scene yang scene-scene yang apa namanya jarang ketemu, baru habis itu yang sering ketemu. Oke. Terus untuk pemilihan cast sendiri nih, ini seberapa besar campur tangannya Mas Hanung, Mas Jihan? Sebagai produser tentunya Mas Hanung punya apa ya? Punya angan-angan sendiri ya, karena memang kebutuhannya untuk siapa sih yang kenal ini kayak gitu loh. Jadi memang sebagian separohnya memang pilihannya dia, tapi insight kami pun, maksudnya saya dan tim kreatif di Dapur Film juga insight untuk ini aja nih yang main, kayak misalnya Niken Anjani, terus habis itu Ge Pamungkas, kenapa pilihannya jadi mereka berdua kayak gitu loh. Nah, itu juga dipertimbangkan juga gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar, sebenarnya memang itu tanggung jawabnya produser ya, mau milih pemain siapa gitu loh. Kalau saya sebagai sutradara cukup, yang penting karakternya udah apa namanya, udah tercukupi di apa namanya, di tokoh ibu dan anak-anaknya udah gitu. Udah cukup di situ ya. Yang paling pentingnya di situ. Ngomong-ngomong Mas, ini kan di sini ada Ge Pamungkas. Terus Mas Jihan juga sebelumnya filmnya tentang komedi. Ada bumbu-bumbu komedi juga nggak sih di film ini? Ada dong. Ada. Berapa persen? Ada dong. Tapi karena film ini sebenarnya kan film keluarga ya kita harus melihat itu sebagai film yang memang refleksi ke diri kita sendiri sih gitu. Jadi komedinya ya komedi yang lekat dengan lingkungan keluarga sebenarnya itu. Oke. Terus karena film ini udah jadi, terus udah rilis juga kemarin di bioskop ya, Tribuners. Jadi kalau misal mau nonton udah bisa. Ini puas nggak sih sama hasil yang selama ini udah diperjuangkan gitu, syutingnya hampir 2 tahun, terus dengan segala macam kesulitannya gitu. Mas Jihan sendiri puas nggak ngelihat hasilnya? Kalau hasil pasti puas, karena memang keluar dari tangan saya sendiri ya. Orang yang terakhir ngedit saya kok tuh. Cuman gini, apa namanya, sebenarnya yang mungkin jadi apa namanya, jadi agak deg-degan nih di kondisi sekarang gitu, yang COVID agak naik nih sekarang nih. Terus habis itu apa namanya, disinyalir seminggu ke depan
bioskop apa namanya kapasitas penontonnya cuma 50%. Nah itu yang sebenarnya saya cukup khawatir sih. Nggak cuma untuk film ini aja ya, tapi untuk film yang lain ya, apalagi film Indonesia gitu. Kita lagi seneng-senengnya nih ngeluarin film gitu, bareng-bareng semuanya kompak. Produser-produser apa namanya yang kemarin udah berjuang konyol-konyolan lah gitu selama 2 tahun kita nggak ngeluarin film sama sekali, ada yang lari ke OTT dan lain sebagainya, ada yang mungkin menyerah juga gitu, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kapasitas 75% penonton di bioskop, kan menyenangkan banget toh gitu. Tapi terus kemudian dengan kondisi kayak gini kita jadi aduh deg-degan juga ya. Ntar gimana ya, film bakal ketemu sama penonton apa enggak ya? Nah itu yang dikhawatirkan kan di situ sebenarnya. Tapi Mas Jihan, ini kan memang sebenarnya sebelum Mas Jihan atau ketika proses penggarapan ini kan Mas Jihan udah tahu bahwa wah bioskop tutup nih, wah pandemi nih, udah tantangannya udah besar banget gitu. Kenapa akhirnya pilih untuk tetap tayang di bioskop? Sementara platform lain tuh banyak banget gitu. Sebenarnya saya beberapa kali dikabarin sama Mas Hanung untuk mengeluarkan film ini. Dia sempat kompromi dengan beberapa OTT atau platform-platform digital streaming gitu. Terus kemudian mau nawarin film ini ke mereka. Tapi saya beberapa kali ngingetin Mas Hanung untuk, Mas kita kan syutingnya mulai dari sebelum syuting kita udah apa namanya kompak bareng-bareng untuk bikin film ini ke sinema, ke teater gitu loh. Nah, sayang nggak sih kalau misalnya cuma diputar di platform digital dengan layar segitu, dengan sound yang mungkin agak berbeda dan lain sebagainya. Jadi cinema experience-nya nggak ada gitu. Terus akhirnya ya udah, beliaunya masih nunggu dan mikir-mikir gitu. Terus sampai akhirnya kan apa namanya, ada kesempatan untuk diputar di festival waktu itu Jakarta Film Week sama Jogja Netpark Asian Film Festival. Terus habis itu kita lihat dulu respon penontonnya terhadap cinema experience film Jasmam ini. Apakah memang benar-benar pas diputar di situ ataukah memang enggak pas di sinema gitu. Akhirnya kan waktu diputar, oh responnya segini gitu. Ya udah kita push lah untuk ini biar diputar di sinema, biar penonton ketemu dengan layar gede gitu. Dan suara yang tentunya lebih apa ya, kualitasnya lebih bagus gitu kan. Kalau misal di platform kan tergantung device-nya ya. Ya. Kalau device-nya bagus suaranya oke pasti. Oke, dan Tribuners, di sini juga sudah ada beberapa reporter gitu ya, wartawan. Mas Jihan, ini ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Ada. Halo. Ya? Boleh ya Mas Jihan ya? Boleh perkenalkan diri dulu ya? Oke, aku Febri dari Tribun Style. Mau nanya nih, kira-kira apa sih output yang diharapin dari penonton setelah nonton film Jasmam? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kan Mas Jihan garap film komedi. Terus sekarang ke film yang realis gitu ya Mas ya, yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Itu ada pressure nggak Mas? Udah. Terima kasih. Oke, terima kasih Febri. Boleh langsung dijawab Mas? Kalau harapannya sih sebenarnya sesederhana gini, kok kita berangkat dari kerinduan kita dengan ibu gitu, karena kita kan perantauan gitu. Kita berharap film ini juga nyampe dengan cara yang sama. Kita pengen penonton ngerasa rindu dengan ibunya, kita pengen penonton ngerasa sayang kembali dengan ibunya. Yang nggak sayang sama ibunya jadi sayang, yang udah sayang jadi makin sayang, itu sih. Dan sadar betul bahwa keberadaan ibu itu tidak semata-mata hanya sekedar untuk kangen-kangenan tok, tapi apa namanya, spirit doanya itu nyampe gitu. Itu sih. Terus yang kedua, ada pressure nggak ketika switch dari komedi terus kemudian bikin realis? Sebenarnya enggak sih, karena memang sebelum masuk ke industri, saya termasuk sutradara yang apa namanya, banyak teman-teman yang bilang rajin belajar ya. walaupun di kampus enggak gitu. Tapi apa namanya, dari omongan banyak teman-teman, terus saya belajar sama teman-teman juga, apa namanya, ada hal-hal yang saya persiapkan sebelum masuk ke industri, termasuk salah satunya adalah dengan tantangan banyak genre, karena memang genre kan jadi
rasanya jadi penting banget gitu loh di industri untuk diomongin gitu. Walaupun nyatanya saya lahir dari komunitas juga kita nggak ngomongin genre sama sekali gitu. Makanya dari awal kita mau bikin film apa, genre apa yang pas, ya udah ya itu yang kita bikin kan itu. Dulu waktu bikin film-film pendek sih kayak gitu. Jadi begitu berhadapan dengan industri yang rasanya kok genre jadi penting banget buat saya, jadi gampang nih gitu. Oh, oke. Itu sih malahan. Dari Nggak susah ya, dari semua genre nih Mas, yang paling disukai sama Mas Jehan untuk dikerjakan itu genre apa? Komedi kah atau ini? Sama aja sih. Malah saya justru pengen ngomong ke masyarakat atau ke teman-teman penonton untuk tidak melulu ngomongin genre. Jadi tergantung dari konteks apa yang mau diceritakan. Kadang-kadang kita nonton film horor, oke, ada yang bagus secara pesan, nyampe nih, misal pesan, kamu jangan jangan meremehkan leluhurmu, misalnya ada film horor yang modelnya kayak gitu. Ada yang jangan meninggalkan keluarga gitu. Lewat pesan-pesan kayak gitu, terus kemudian dikemas dengan cara horor, itu pun sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Nah, saya tuh cenderung jalan di area-area yang di layer yang seperti itu. Jadi genre apapun buat saya nggak masalah. Kayak misalnya dulu sebelum ada The Raid, Gareth Evans pernah bikin Merantau. Itu kan film yang menurut saya cukup menyenangkan sekali gitu loh. Bukan actionnya ya, actionnya jauh lebih bagus sendiri daripada itu. Tapi saya senang kok sama itu karena memang spirit yang dibawa juga bagus gitu. Nah, kalau saya sih lebih jalan ke situ sih, kayak misalnya Mekah Coming, terus habis itu kemudian bikin ini. Satu line-nya tuh satu line dari apa yang saya bikin itu sederhana kok, keluarga. Keluarga, betul. Jadi tentang keluarga ya. Teman-teman masih ada yang mau tanya? Lagi kah atau sudah cukup? Oh, ada. Silakan. Mas, kan film tentang keluarga itu udah banyak ya. Apa yang bikin Just Mom ini paling berbeda daripada yang lain? Nah, apa yang menurut Anda berbeda? Harus nonton dulu dari Apa ya? Apa nih Mas? Yang jelas secara kesan akan berbeda sih. Kebanyakan film keluarga dipush untuk mengeksploitasi lingkungan keluarga itu sendiri gitu loh. Nah, saya berharap dari awal saya berharap film ini jadinya nggak kayak gitu. Nah, dengan spirit kayak gitu teman-teman juga akan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Jadi nilai tawar lebih dari film ini adalah kesan. Coba deh ngajak preman gitu buat nonton film ini. Kenapa, nangis kah? Coba aja. Kemarin sih ada teman saya yang nggak pernah nangis gitu, tahu-tahu nonton film ini nangis juga. Ini kalau dari yang aku lihat ya, itu emang banyak orang yang responnya tuh bilang kalau selalu nangis, kebanyakan nangis gitu nonton film ini. Gimana Mas Jehan ngelihat itu, respon Mas Jehan ngelihat orang-orang yang nonton pada nangis, terbawa sama filmnya, itu responnya Mas Jehan gimana? Aku ikut nangis kok pertama kali ngeliat penonton nangis. Bukan lihat filmnya ya? Jadi pertama kali kan waktu itu diputar di JFB itu. Waktu itu diputar di JFB. Itu pertama kali banget ketemu sama penonton. Nah, terus aku ngeliat penonton sedih, aku keluar, terus habis itu nangis aku. Karena ternyata apa yang aku bikin semoga nyampe gitu ya. Nggak cuma nangis-nangisan doang, tapi berharap para penonton jadi ingat sama ibunya, jadi kangen sama ibunya. Karena harapan besarku dari film ini, kita nggak pernah tahu ya orang akan seburuk apa perilakunya, orang akan sejahat apa perilakunya. Tapi kalau misalnya berhadapan dengan sesuatu yang membuat dia menjadi terharu dan meleleh seleleh-lelehnya, ya berharapnya orang itu tidak melakukan keburukan lagi gitu. Nggak diulangi, tobat gitu ya. Tobat, gitu. Ibaratnya gitu. Kan susah bikin orang kayak gitu. Semoga lewat film ini bisa kayak gitu. Bisa ya. Oke, ada lagi atau cukup? Oh, masih. Silakan. Ini film kan fokusnya ke ibu. Ada niatan nggak sih buat film kedua tentang ibu, atau malah bikin sosok ayah gantian? Ada saran nggak? Ya. Kalau ngomongin keluarga, semuanya pengen dibikin, mulai dari anak paling sulung, anak paling bungsu,
sampai tetangga gitu mungkin. Gimana Atau Mas? ponakan-ponakan Kedepannya bakal gitu. ada Jasmam 2 mungkin atau dibikin series mungkin? Belum tahu ya, tapi aku ada beberapa cerita yang memang aku siapin untuk keluarga ya gitu. Karena memang sejak tahun 2020 awal itu sempat konsentrasi untuk pengennya bikin film keluarga nih gitu, dengan genre apapun gitu. Oke. Gitu sih. Jadi memang ada nyiapin kayak gitu juga. Cuman kalau spin off dari ini kayaknya nggak tahu deh, itu tergantung Mas Anung deh. Belum tahu ya, tapi Belum mungkin tahu. kalau film dengan genre keluarga lainnya Iya. mungkin ada. Mungkin Tapi ada. kalau Jasmam 2 atau nanti series belum tahu ya. Kita tunggu saja. Tanya Bapak produser, Pak. Terus film ini kan tayangnya di bulan Januari. Kenapa nggak ditayangin di bulan Desember, Mas? Karena kan Desember itu kan pas banget Hari Ibu gitu. Terus kenapa kalau misal nggak Desember karena udah lewat ya, mungkin Februari gitu karena dia kan pas banget sama momen Valentine. Kenapa akhirnya memilih untuk Januari aja? Soalnya Desember itu bulannya Spider-Man, jadi Oh ya. kenapa Januari ya? Sebenarnya nggak tahu ya. Mas ntar nanya Mas Hanung aja deh. Tapi yang jelas apa namanya, film ini itu dirilis di bulan bulan apa? September ya? September ya. Kue JFB kapan? November ya? Oh iya, di Oktober ya. Oktober ya, 31 Oktober ya. Oh iya. Sebenarnya kita rilis pokoknya di bulan Akhir tahun lah ya. di bulan Desember sebenarnya gitu niatnya. Cuman karena keburu ada festival, nah itu jadi nggak pertama penonton ketemu sama film ini gitu. Oke. Terus terakhir nih, belum terakhir banget sih. Karena kan Mas Jihan kan udah beberapa kali kerja bareng Mas Hanung. Aku pengen tahu deh, kalau Mas Hanung di mata Mas Jihan tuh kayak gimana sih orangnya? Aduh, Mas Hanung itu apa ya? Dulu banyak yang bilang Mas Hanung itu orangnya keras. Terus habis itu kalau di lokasi syuting tuh suka marah-marah. Terus habis itu galaknya minta ampun. Suka banting apa-apa gitu. Tapi faktanya enggak tuh gitu. Karena Mas Hanung jarang ke lokasi syuting kan? Enggak juga, saya sering nyamperin dia pas syuting juga gitu. Saya pertama kali syuting sama Mas Hanung itu tahun 2018 waktu bikin Sultan Agung. Yang saya ingat waktu itu belum syuting, kan kita lagi ada ziarah gitu ke makam Sultan Agung. Terus pulang dari ziarah yang diomongin Mas Hanung itu malah justru kayak gini. Mulai saat ini kita harus hati-hati, baik di film ini maupun di industri ke depan. Terus habis itu jika nanti ada suatu masalah yang kira-kira akan menyinggung kita bareng-bareng dan menimbulkan pergesekan, mending salah satu dari kita mundur dulu aja, habis itu balik lagi. Nah itu yang diomongin Mas Hanung. Mulai dari situ saya ngeliat loh, ini orang nggak ada galak-galaknya. Kan jadi penasaran tuh, maksudnya banyak yang bilang kayak gitu, maksudnya teman-teman yang pernah bekerja sama Mas Hanung kayak gitu, atau mungkin ada sesuatu yang berubah, saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya Mas Hanung sebagai produser ya, Mas Hanung sebagai produser cukup konsisten untuk menjaga visi, cukup konsisten banget menjaga visi dan berkompromi untuk membentuk misi bareng-bareng. Nah itu yang saya suka sih itu. Mulai dari MKM Camping, terus habis itu ada 2 film lagi yang belum rilis sampai ini rilis gitu. Jadi ada 4 film yang saya sutradarai yang diproduseri oleh Mas Hanung, ada 1 series yang saya sutradarai diproduseri Mas Hanung juga, bareng juga kita direct. Terus habis itu ada 2 film pendek yang saya sutradarai diproduseri juga sama Mas Hanung. Kita bekerja di banyak film itu, saya sama sekali belum merasa ada apa ya, ada lonjakan kreatif yang berbeda gitu, atau gesekan kreatif sejauh ini belum ada sih. Malah justru malah support banget ya, karena memang ya tahu sendiri, maksudnya
sutradara memang nggak punya didikan apa namanya ya, nggak punya didikan konsisten yang bagus gitu loh, termasuk saya sendiri gitu, susah buat konsisten gitu. Tapi dia cukup bagus di urusan visi, mulai dari awal sampai akhir itu jaga terus itu. Misi boleh agak beda dikit gitu, tapi visinya jangan Harus geser. tetap ya. Oke, terakhir banget nih, kenapa kita harus nonton Just Mom sih? Karena film Just Mom itu film penting. Film penting Film penting. dan aja. Bukan film yang sekedar menghibur ya. Ini film yang akan bikin kamu jadi, insya Allah menjadi lebih baik. Bertobat ya. Bertobat. Bertobat dalam tanda kutip. Oke, terima kasih Mas Jehan sudah menyempatkan Terima kasih hadir kembali. studio Tribuners hari ini ngomongin soal Just Mom. Dan Tribuners jangan lupa untuk nonton juga ya, karena film ini udah tayang 27 Januari kemarin Tribuners, dan di seluruh bioskop Indonesia ya. Seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Jehan. Sukses terus. kasih. Kita tunggu karya-karya lainnya, dan jangan lupa mampir lagi ke studio Tribuners ya. Ya. Sip. Ya. Terima kasih juga Tribuners karena sudah stay tune ya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.